Bagaimana kita memastikan seseorang yang jelas melakukan kekufuran atau meredoi demokrasi dan berbicara terang-terangan bahwa tidak mau menerapkan syariat dengan dakwah? Berapa banyak orang berbicara dengan kebodohan? Menurut akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak setiap orang yang mengatakan kekufuran atau berbuat kekufuran dia langsung kafir. Tidak. Harus dilihat dia jahil, belum sampai dakwah, belum tegak hujjah kepadanya, syubhat di kepalanya masih banyak. Karena orang-orang kufar mendakwakan, menyebarkan dakwah mereka masuk ke otak-otak sebagian manusia, di antaranya kaum muslimin yang menjelek-jelekkan Islam. Hati-hati terhadap Islam, hati-hati ini dakwah mereka. Nah, sebagian kaum muslimin dari anak-anak Islam, abnaul Islam, termakan syubhat. Jadi harus dibedah, harus disingkap oleh ahli ilmu, oleh ulama. Bukan mengkufurkan mereka, mengeluarkan mereka langsung dari Islam. Apa faedahnya coba? Orang-orang jamaah takfiri yang kerjanya setiap hari mengeluarkan orang dari Islam, khususnya para penguasa yang tidak berhukum dengan orang, kafir. Tanya kepada mereka, apa faedahnya bagi antum dan bagi mereka? Enggak ada sama sekali faedah. Antum berbicara di barat, penguasa di timur. Penguasa tidak dapat apa-apa hasil dari perkataan antum kafir. Kalau dia dengar, bahkan dia akan marah kepada antum. Karena itu perlu dakwah. Lihat para ulama, sabar, didakwakan. Apalagi akhir zaman, syubhat begitu banyak. Sebagian dari anak-anak Islam itu sekolah di barat, dicekoki, disusui oleh mereka, sehingga digambarkan Islam itu sangat menakutkan, Islam itu berbahaya, hati-hati Islam. Tidak secara langsung ngomong begitu, tapi dengan memakai bahasa filsafat yang dapat masuk ke hati, mempengaruhi pikiran mereka. Islam. Nah, ini harus orang alim, harus ulama yang mampu membedahnya. Jelas mereka mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini karena kejahilan mereka, karena keawaman mereka terhadap Islam. Mereka belum tahu tentang Islam. Ini pentingnya dakwah. Bukan mengkafirkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tidak ada faedahnya sama sekali. Didakwakan. Pertama, tidak secara langsung disebarkanlah kepada umat manusia ini. Seperti majelis ini, kan yang hadir ini beragam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Penyebaran dakwah, ad-dakwah ila Allah. Kemudian kepada orang per orang. Ingat dalam hadis, seorang yang hilang barangnya, kemudian dia menemukan. Membaca kitab Riyadhus Shalihin hadisnya. Apa dia katakan? Hai Allah, hambaku. Ya, Allah dibilang hambanya. Ini perkataan kufur. Tapi tidak dikufurkan. Karena apa? Saking gembiranya, senangnya, lupa, terlepas. Perempuan-perempuan di hadapan Nabi mengatakan bahwa di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui perkara yang gaib. Padahal hanya Allah yang tahu perkara yang gaib. Tidak dikufurkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena mereka belum tahu. Dan banyak lagi sejumlah dalil. Ya, ini perlu penjelasan, perlu perincian.